Perkenalkan, nama saya Maulidarkan Muhammad Dai dengan nomor induk mahasiswa 2301013013095. Di sini saya dari kelas PTUD. Pada hari ini saya sudah berada di sebuah kandang ayam pedaging yang berada di daerah Krikilan, Masaran, Sragen. Di sini saya akan menjelaskan tentang seluk-beluk perkandangan, mulai dari kandangnya, pakan, dan gudang-gudang penyimpanannya. Ya, kali ini kita akan membahas tentang perkandangannya. Perkandangan itu adalah segala sesuatu yang membantu dari kandangnya. Jadi di sini ada beberapa tempat yang digunakan untuk membantu dari faktor-faktor kandang. Jadi ada dari liternya, penyimpanan liter. Lalu di sini juga ada penyimpanan dari karung-karung yang sudah tidak digunakan, yang nanti bisa digunakan kembali. Lalu di situ kita bisa lihat ada dari pakannya, gudang pakannya. Ada juga di sini adalah dari airnya yang digunakan untuk minum dari ayam. Lalu kita bisa lihat di sini ada sebuah ayam. Ya, ini yang sedang sakit, itu dipisahkan juga. Lalu di situ juga ada ayam yang sudah mati, juga dipisahkan. Lalu kita bisa lihat di dalam itu juga ada gudang alat. Ada juga tempat untuk para peternaknya yang sedang beristirahat dan lain sebagainya. Ya, kali ini kita akan membahas tentang kandangnya. Di sini kita bisa lihat untuk bahan dari kandangnya yaitu dari bambu, dari kayu, dan ada juga beton. Lalu kita bisa lihat di sampingnya, di sana ada jaring-jaring, yaitu berguna untuk ketika nanti mati lampu dan fan-nya atau kipasnya tidak berjalan, maka itu bisa dibuka untuk mensuplai oksigen. Lalu kita bisa lihat karena ada fan dan ada ventilasi tadi di sampingnya, itu kandang ini bertipe closed house atau kandang tertutup. Tentu kalau kandang closed house yang bisa kita temukan secara umum adalah ayamnya adalah ayam pedaging. Di sini kita bisa lihat dari ayam pedagingnya. Kandang closed house ini memiliki atap bertipe gable dengan bahan dasar seng. Kandang ini terdiri dari 2 lantai dengan pembatas lantai 1 dengan lantai 2 adalah bambu. Alas kandang menggunakan sekam padi yang setiap beberapa saat sekali diputar dan diganti. Ya, di sini kita akan membahas tentang pemberian pakan dari ayam ini. Kita bisa turun, kita lihat di sini ada tempat pemberian pakan. Dimana ketika pakan dimasukkan dan dimakan oleh ayam ini, nanti pakan akan tersuplai terus-menerus karena gaya gravitasi. Lalu kita bisa lihat untuk samping ini ada tempat pemberian minum. Dimana ketika nanti ayam menekan bagian atas dari pemberian minum ini, tempat pemberian minum ini, nanti airnya akan turun dan bisa diminum oleh ternak. Dan di sini kita bisa lihat di belakang itu ada selang itu untuk menyuplai air terus-menerus. Jadi di dalam pipa ini tersuplai air terus-menerus. Lalu kita bisa lihat di sini untuk ayamnya satu fase, bentuknya sama, usianya sama, sehingga untuk bentuk pakannya juga sama. Di sini sudah semi pelet pakannya, jadi ada yang tepung, ada juga yang sedikit berbentuk pelet. Lalu kita tadi juga sudah bertanya-tanya tentang perbedaan dari fase pakan, sudah diberikan juga. Lalu kita bisa lihat di sini untuk tempat makannya ini berjumlah banyak, sehingga dari ayam-ayaman juga tidak berebutan untuk memakan dari pakannya. Pakan yang diberikan kepada ternak berbeda setiap fasenya dengan cara pemberian yang berbeda pula. Jika ternak yang masih baru, pakan akan diberikan secara ad libitum atau tidak terbatas untuk membiasakan ternak memakan secara terus-menerus. Namun, setiap berpindah fase akan dikurangi sedikit demi sedikit, dan ketika pada fase finisher, pakan akan diberikan secara terbatas dan berkala.
Untuk limbah berupa feses, peternak akan mengganti liter setiap beberapa saat sekali, sehingga amoniak tidak membuat ternak tersebut sakit. Lalu kita akan membicarakan tentang alat-alat apa saja yang saya lihat dari mata kepala saya sendiri. Yang pertama adalah nipple atau alat minum dari ternak tersebut. Yang kedua adalah alat pemberian pakan. Yang saya lihat terdapat alat pemberian pakan untuk fase finisher dan alat pemberian pakan untuk fase starter atau DOC. Untuk ayam DOC, pakannya lebih rendah tempat pemberian pakannya, sehingga ayam lebih mudah untuk mencapainya. Lalu yang ketiga ada alat pemutar tirai. Tirai ini atau ventilasi yang di pinggir-pinggir kandang tersebut berguna ketika kandang mati listrik, sehingga fan tidak bisa berputar. Selanjutnya kita akan membahas tentang biosecurity. Biosecurity ini dilaksanakan oleh peternak agar mencegah datangnya penyakit ke dalam tubuh ternak ataupun menularnya penyakit dari ternak kepada manusia. Yang pertama ada biosecurity konseptual. Di biosecurity konseptual ini, peternak sudah mengatur ternak menurut fase-fasenya, sehingga ternak dalam satu kandang hanya terdiri dari satu fase untuk mencegah penularan dari ternak fase yang lebih tua menuju ternak dalam fase yang lebih muda. Biosecurity yang kedua adalah biosecurity struktural. Pemilihan konstruksi kandang menurut saya sudah tepat. Namun, pemilihan atap menggunakan ban seng menurut saya salah karena kandang ini terletak di wilayah sawah yang notabene-nya panas. Dan seng mudah mengantarkan panas radiasi matahari ke dalam kandang. Pemilihan arah kandang menurut saya sudah tepat juga karena peternak mengarahkan kandang ke jalan, walaupun jalan kecil yang menurut saya sulit untuk dilalui kendaraan besar. Contohnya adalah truk pengantar pakan dan truk pengambil dari ayam yang sudah siap didistribusikan. Pemilihan letak kandang menurut saya sudah tepat karena kandang terletak di tengah sawah yang jauh dari rumah-rumah warga, sehingga tidak akan mengganggu dari kegiatan sehari-hari warga, dan penyakit dari ternak tidak akan menular ke manusia-manusia yang ada di sekitar kandang. Lalu warga sekitar juga tidak akan mendengar berisik dari ayam yang terdapat di kandang. Biosecurity yang ketiga adalah biosecurity operasional yang terdiri dari sanitasi, disinfeksi, dan isolasi. Untuk sanitasi menurut saya sudah baik karena terdapat penggantian liter setiap beberapa saat sekali. Untuk disinfeksi menurut saya kurang baik karena kami tidak merasakan ketika masuk kandang. Saya tidak dipersilahkan untuk membersihkan kaki, menggunakan masker, ataupun menggunakan sepatu boot. Untuk isolasi, ternak yang sakit ataupun yang mati sudah baik dipisahkan dari ternak ayam yang masih hidup. Namun, menurut saya lokasi isolasi terlalu dekat dengan pakan dan liter yang baru, sehingga masih memungkinkan dari penularan penyakit.